Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini di bulan yang mulia dan penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan satu agenda dakwah dengan nama Karimah, kajian Ramadan Al-Amri Membawa Berkah, yang pada sore hari ini dijadwalkan untuk santri putri yang SMP. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat kami dan kaum muslimin sekalian yang istiqamah dalam memperjuangkan keadilan Islam di muka bumi ini. Baik, serta sekalian yang dirahmati Allah, telah hadir bersama kita narasumber utama kita, guru kita, Dr. Fakih Syarif, yang pada sore hari ini insya Allah beliau akan membimbing kita, berbagi ilmu, sharing, ya, memberikan kajian dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum materi disampaikan oleh beliau, marilah kita awali kajian pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan aktivitas kajian yang kita laksanakan pada sore hari ini diridhai oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua, memberi kita ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirah. Ala hadiniyah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk semua peserta, bagaimana yang sudah saya chat tadi, tolong dipersiapkan Al-Quran dan catatannya, kecuali bagi yang ini ya, bagi yang tidak sholat, ya, silakan dipersiapkan karena nanti akan ada tugas dari Ustaz Fakih. Baik, untuk selanjutnya forum saya serahkan kepada Ustaz Fakih. Monggo Ustaz. Ya, di-unmute ya semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku santri Wati Al-Amri yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki di 10 hari ya, awal di bulan suci Ramadan. Silakan kalian buka surat An-Nisa ya, ayat 100. Surat An-Nisa ayat 100. Surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya ayat 100. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang-orang yang sungguh-sungguh mau berhijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah
kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Adik-adik para santriwati yang berbahagia, asbabun nuzulnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la itu meriwayatkan dengan sanad yang jayyid bahwa Ibnu Abbas berkata, Zomrah bin Jundab ini keluar dari rumahnya untuk hijrah. Dia berkata kepada anak-anaknya, bawalah aku keluar dari orang-orang dari negeri orang-orang musyrik ini menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di perjalanan, Zamrah bin Jundab ini meninggal dunia sebelum sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah firman Allah ini. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kok di tengah perjalanan dia meninggal dunia, maka dia pahalanya sama dengan hijrah. Maka insya Allah matinya dalam kondisi mati syahid. Adik-adik yang berbahagia, kenapa saya bahas ayat ini? Karena hijrah itu adalah salah satu syarat yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan keluasan rezeki. Jadi dalam ayat tadi itu, Allah menjelaskan siapa saja yang berhijrah itu, maka Allah akan beri tempat bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Kalau dikaitkan dengan menuntut ilmu, maka kalau kalian ini kemudian berniat hijrah, mondok dalam rangka menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah, maka insya Allah adik-adik akan mendapatkan kelapangan rezeki. Orang tua yang membiayai adik-adik itu akan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya harus semata-mata mencari ridha Allah. Sore hari ini saya akan berbagi pada adik-adik semua tentang amalan apa yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Satu adalah hijrah total. Hijrah itu adalah berubah dari sesuatu yang buruk menjadi jauh lebih baik. Dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, semata-mata untuk menuju jalan Allah. Nah, orang yang berhijrah itu rezekinya akan dipermudah oleh Allah. Di situ, di dalam slide ini Pak Fakih menyebutkan, siapa saja orang yang berhijrah itu, sebagaimana yang digaransikan dalam surat An-Nisa ayat 100 tadi itu, maka orang yang berhijrah itu rezekinya akan dipermudah oleh Allah. Maka kalau kemudian adik-adik itu menuntut ilmu karena hijrah karena Allah, keluar dari rumah kemudian untuk mondok dan semata-mata mencari ridha Allah, maka insya Allah adik-adik akan diberi kemudahan rezeki oleh Allah, dan orang tua yang membiayai adik-adik untuk mondok akan dikasih rezeki oleh Allah kemudahan. Kenapa? Karena Allah berjanji, Allah akan tepati janjinya. Jadi siapa saja orang yang berhijrah total, maka Allah akan tepati janjinya. Dan janji Allah itu Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Yang kedua, Allah akan tunjukkan jalannya. Kalau kita benar-benar niat karena Allah Ta'ala, kemudian kita hijrah total, maka Allah akan tunjukkan jalan itu. Kalau Allah yang menunjukkan jalan, maka insya Allah kita akan meraih kemuliaan. Yang ketiga, orang-orang yang berhijrah itu, Allah akan hadirkan keajaiban. Dulu kita tidak kebayang kan, para artis itu kemudian hijrah. Ada yang kemudian hijrah total. Sampai kontrak-kontraknya kemudian di stop. Tapi ternyata kemudian Allah kasih rezeki yang lainnya. Dulu tidak kebayang ada sampo hijabers, ya kan? Sekarang kan ada sampo khusus bagi para wanita-wanita yang berhijab. Nah, ternyata Allah kasih rezeki itu. Ketika kemudian para artis itu kemudian hijrah total, mau ikut ngaji, dia mau berubah, ternyata juga dia dapat job
dapat job acara yang dia tetap pakai busana muslimah, kemudian ada acara-acara yang memang sesuai dengan baju yang dia pakai, sesuai dengan konteks dia hijrah, maka disinilah Allah akan hadirkan keajaiban. Yang keempat, Allah akan berikan pertolongan. Jadi Allah akan berikan pertolongan. Jadi adik-adik harus catat, kalau kita mau sungguh-sungguh niat semata-mata karena Allah, kemudian kita hijrah total, jadi bukan karena mengikuti tren, ya, bukan karena kepingin jadi keren, ya, tapi karena memang itu perintah Allah, karena itu memang keinginan kita untuk berubah menjadi jauh lebih baik, untuk kemudian pergi mondok, untuk kemudian kita ingin ngaji, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan keberkahan. Jadi benar-benar diniati karena Allah kemudian hijrah total, maka Allah memberikan 4 hal. Catat itu, yang pertama, Allah akan tepati janjinya. Kalau Allah sudah tepati janjinya, tidak ada yang bisa menghambat. Yang kedua, Allah akan tunjukkan jalannya. Kalau Allah sudah ngasih petunjuk, Allah sudah ngasih jalan, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Yang ketiga adalah Allah akan hadirkan keajaiban. Kalau Allah sudah hadirkan keajaiban, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Termasuk dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Apa syaratnya tadi? Hijrah total. Salah satu dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 100. Jadi rahasia yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kuantum rezeki, kalau kita akan mendapatkan kemudahan di dalam menuntut ilmu, keberkahan dan macam-macam, maka syarat yang pertama adalah niat semata-mata mencari Allah dan kita bersungguh-sungguh untuk hijrah total. Apa yang didapatkan kalau kita hijrah total? 1, Allah akan tepati janjinya. 2, Allah akan tunjukkan jalannya. Bagi siapa? Bagi kita yang hijrah total. Yang ketiga, Allah akan hadirkan keajaiban. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang rezeki yang dikasih, tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan. Maka sekarang mulai hari ini ditata kembali niatnya bahwa Anda mondok, niati hijrah karena Allah, niati menuntut karena Allah, dan berusaha menjadi jauh lebih baik. Niati dengan hijrah total. Sehingga kemudian Allah memberikan keempat-empatnya ini pada kita. Itu rahasia yang pertama. Sekarang pertanyaannya, gimana Pak Fakih agar tips kita bisa hijrah total tadi? 1, luruskan niat. Luruskan niat semata-mata mencari ridha Allah. Ya. Cari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Yang kedua, carilah lingkaran pertemanan yang sevisi. Cari teman, sahabat yang memiliki visi Islam yang kuat. Cari teman, sahabat yang memiliki semangat kesalehan lebih tinggi daripada kita. Karena biar ketularan. Maka kalau mencari teman itu memilih masa depan. Kalau Anda berteman, berkumpul dengan orang-orang yang loyo, kamu akan ikut loyo. Maka carilah lingkungan, carilah teman, carilah sahabat yang memiliki semangat, keimanan, kesalehan lebih dari kita. Agar kita ketularan. Jadi diingat-ingat omongannya Pak Fakih ini. Jadi memilih teman, memilih masa depan. Kalau kalian berada pada lingkaran pertemanan yang soleh, yang semangat, yang luar biasa, yang positif, maka spiral kehidupan Anda akan naik. Maka hidup Anda akan mulia, hidup Anda akan berkah. Tapi kalau adik-adik, kalau kalian semua ini ternyata berteman dengan orang yang salah, berteman dengan orang-orang yang loyo, berteman dengan orang-orang yang malas, maka loyo dan malas itu akan nulari. Yang ketiga, perbanyak datangi majelis ilmu. Nah, kalau di pondok akan banyak majelis ilmu. Maka dengan sendirinya memudahkan Anda untuk mudah untuk berhijrah. Ya, perbanyak datangi majelis ilmu. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Nah, ini yang berat. Karena istiqomah ini berat. Maka kemudian bagaimana agar kita bisa menjaga istiqomah, maka rajin-rajin datangi majelis ilmu. Rajin-rajin kemudian berkumpul dengan orang-orang yang solehah, orang-orang yang soleh-solehah, dan terus menata niat, minta kepada Allah setiap malam, setiap selesai sholat, berdoa agar diberi kekuatan untuk menjaga iman ini, untuk tetap istiqomah,
di jalan Allah. Ini tips agar kita bisa hijrah total. Kalau kita bisa lakukan ini adik-adik, maka kita akan dapat keajaiban tadi. Allah akan menolong kita, Allah akan kasih jalan. Allah akan tepati janjinya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Itu rahasia yang pertama. Kalau adik-adik ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalau adik-adik ingin mendapatkan rezeki yang berkah, salah satu rezeki berkah itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka adik-adik harus hijrah total. Ya, hijrah total. Jadi bukan karena di pondok terus pakai hijab, tapi kalau tidak mondok kemudian lepas jilbabnya. Kalau itu berarti masih setengah-setengah. Jadi ini diingat-ingat betul, ini rahasianya. Karena ini nanti Anda pakai seumur hidup. Anda pakai ketika Anda jadi orang tua, ajari anak Anda, ajari keluarga Anda untuk senantiasa terus hijrah di jalan Allah. Karena dengan cara ini kita akan mengharapkan pertolongan Allah. Karena Allah pasti akan menolong hambanya. Karena Allah tidak akan pernah ingkar janji, Allah akan kasih keajaiban, Allah kasih pertolongan, dan Allah akan mudahkan di dalam segala urusan. Nah, ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak cukup kemudian kita niat karena Allah hijrah total, maka yang kedua kita harus taatnya maksimal. Ya. Taatnya maksimal. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Jadi tidak cukup kita punya niat, kita cukup punya iman yang luar biasa, tetapi kita harus taatnya maksimal. Kita harus banyak beramal soleh. Saya bahasakan di PowerPoint itu, fokuslah cari muka di hadapan Allah. Bukan karena yang lainnya. Kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, kita pasti menyesal. Kita pasti rugi. Tetapi kalau kita fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Saya ulangi, fokuslah cari muka di hadapan Allah. Jangan fokus cari muka di hadapan manusia, karena pasti rugi. Kalau fokus kita adalah mencari ridho dan kasih sayang Allah, karena kalau Allah sudah ridho dan sayang sama kita, apapun yang kita butuhkan, pasti akan Allah kasih. Betul apa enggak? Bahkan kita nggak minta pun dikasih oleh Allah. Itulah ciri bahwa Allah itu udah sayang banget sama kita. Ini kalau dalam bahasa ABG-nya gitu. Jadi, cara agar kita taat maksimal adik-adik adalah fokuslah cari muka di hadapan Allah. Jadi kalau menjilat, jilatlah Allah. Bukan menjilat pada manusia. Jadi fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka kita akan dapat keajaiban. Dengan cara apa? Taat maksimal. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Karena konsekuensi iman tadi, konsekuensi hijrah total tadi itu banyak melakukan amal soleh. Banyak melakukan amal kebajikan. Dan Anda di pondok dididik untuk menjadi insan-insan yang taat yang maksimal. Maka rahasia yang kedua, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin hidup kita ini berkah, kalau kita ingin rezeki kita dikasih oleh Allah yang datangnya tidak disangka-sangka dan mendapatkan ilmu yang manfaat, maka taatnya harus maksimal. Kok ada garis ini, siapa yang nyoret ini? Maka fokuslah cari muka di hadapan Allah, bukan karena yang lainnya. Sebab kalau kita fokus mencari ridho dan kasih sayang Allah, karena kalau Allah sudah ridho dan sayang sama kita, maka apapun yang kita butuhkan pasti Allah akan kasih, bahkan kita nggak minta pun Allah kasih. Itulah ciri-ciri bahwa Allah udah sangat sayang banget sama kita. Maka rahasia yang kedua adalah, satu tadi adalah hijrah total, yang kedua adalah taatnya maksimal. Oke, kita lanjut. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak, kita lanjut. Apa rahasia yang ketiga agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi hijrah total. Ya. Kalau hijrah total kita lakukan, maka kita akan dapat 4 tadi. Allah akan tepati janjinya, Allah akan permudah urusan kita, Allah akan kasih keajaiban, dan Allah akan menolong kita. Yang kedua rahasianya agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih keberkahan rezeki,
maka kemudian adalah taatnya maksimal. Tolong ya, tolong di-unmute biar suaranya tidak masuk. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Ya, apa yang disebut dengan tawakal? Coba punyanya Ika, Alia, Doni, Hermanto itu di-unmute. Oke, saya lanjutkan. Rahasia yang ketiga, coba tolong di-unmute sehingga di bawah itu ada yang disilang sehingga biar hanya suara Pak Fakih dulu. Nanti kalau bertanya boleh dibuka unmute-nya. Coba punyanya Ika itu. Ustaz, suaranya macet-macetan, Ustaz. Suaranya macet, nggak bisa didengar. Oke, saya ulangi lagi. Suara saya dengar? Ini suara dari luar masuk. Nah, ada suara jago kluruk ini. Baik, saya lanjutkan. Maka rahasia yang ketiga, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hijrah total, yang kedua adalah taatnya maksimal, yang kedua adalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Saya definisikan tawakal itu isinya 3. Ya, pasrah, doa, dan ikhtiar. Jadi tawakal itu ada 3 unsur. Di dalamnya ada unsur pasrah. Hanya pada Allah dan hanya karena Allah. Kemudian yang kedua doa. Dan yang ketiga ikhtiar. Jadi kalau saya definisikan, kalau kita ini bertakwa, bertawakal, maka kita harus melakukan pasrah, doa, dan ikhtiar. Yaitu pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, kemudian doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan yang ketiga adalah ikhtiar dan kerja keras sekuat tenaga hanya karena Allah, maka itulah tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin kecukupan. Mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu dalam surat At-Tolak. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Kalau Allah cukupi keperluan kita, Allah akan mudahkan dalam segala urusan. Nah, rahasianya adalah tawakal. Tawakal itu unsurnya ada 3. Pasrah, doa, dan ikhtiar. Jadi tidak hanya pasrah saja, tapi tidak ikhtiar. Tidak hanya ikhtiar saja, tapi tidak doa. Maka yang namanya tawakal itu adalah pasrah, doa, dan ikhtiar. Kalau saya definisikan, tawakal itu hanya pada Allah, hanya karena Allah, dengan menggunakan 3 unsur tadi. Apa tadi? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Kemudian doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah. Kemudian ikhtiar dan kerja keras sekuat tenaga hanya karena Allah. Termasuk di dalam menuntut ilmu. Maka kalau ini yang kita lakukan, kita pasrah, kita doa, kita ikhtiar, dengan sekuat tenaga, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan ikhtiar dan kerja keras sekuat tenaga hanya karena Allah, maka inilah hakikat tawakal. Maka kalau ini yang kita lakukan, Allah menjamin, mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Nah, kalau Allah yang nyukupi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah yang mencukupi, maka Allah akan kasih sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Jadi rahasia yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, ilmu yang manfaat, maka 1, hijrahnya harus total. 2, taatnya maksimal. Dan yang ketiga adalah tawakal. Apa tawakal tadi? Pasrah, doa, dan ikhtiar. Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekencang-kencangnya hanya pada Allah, kemudian yang ketiga, ikhtiar dan kerja keras sekuat tenaga hanya karena Allah. Inilah hakikat tawakal. Kalau ini yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kecukupan pada kita. Mayyatawakkal 'alallah. Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan di dalam segala urusan. Mayyatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka tawakal itulah sumber ketenangan. Tawakal itulah sebenarnya sumber
ketenangan yang menyebabkan Allah memberikan kecukupan, memberikan rezeki kepada kita. Maka saya tulis di sini, kalau ridha Allah sudah didapat, rezeki dari Allah akan datang berlipat-lipat. Maka yang hidup itu dicari ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah didapat, maka rezeki dari Allah itu akan datang berlipat-lipat. Dan Allah akan kasihkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Maka carilah ridha Allah dengan ketaatan maksimal tadi. Carilah ridha Allah dengan hijrah total. Carilah ridha Allah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rahasia menggedor pintu langit, rahasia yang membuat hidup kita ini berkah. Hijrah total, taat maksimal, kemudian apa? Tawakal. Kemudian yang keempat, apa rahasia yang keempat agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita sering melakukan silaturahmi. Silaturahmi personal. Menghubungi tali silaturahim keluarga dekat kita. Kalau sekarang kita lagi stay at home, kita bisa silaturahim dengan saudara-saudara kita melalui via online boleh. Nanti kalau sudah kondisi normal, menjalin silaturahim dengan kerabat. Sedangkan di luar kerabat menjalin ukhuwah dengan sahabat. Kalau kita banyak menjalin silaturahim, makin enteng rezeki kita. Kalau kita banyak menjalin ukhuwah dengan sahabat, dengan guru-guru kita, dengan teman kita, dengan kolega kita, semakin banyak jaringan, itu semakin memperbanyak Allah akan kasih rezeki. Jadi rahasia yang keempat adalah silaturahmi personal. Kalian ada di pesantren, kalian punya jaringan banyak, kalian punya teman dari berbagai kota, berbagai kabupaten di Indonesia, jalin hubungan dengan baik, jalin ukhuwah, jalin kekerabatan. Nanti ketika kalian lulus, kalian punya ikatan alumni. Ketika kalian lulus, loh ya aku punya teman di Kalimantan, oh ya aku punya teman di Banyuwangi, oh ya aku punya teman di Jember. Semakin banyak silaturahim dengan kerabat, semakin banyak menjalin ukhuwah dengan sahabat, hidup kita akan mulia, hidup kita akan berkah. Karena banyak kawan itu banyak rezeki. Jadi kalau networking, kalau dalam dunia marketing, semakin kita banyak networking, semakin banyak jaringan, itu adalah ladang rezeki kita. Jadi Pak Fakih bisa keliling kemana-mana, ke seluruh kota di Indonesia, bahkan ke berbagai negara, karena Pak Fakih punya jaringan. Saya punya banyak murid, saya punya banyak mahasiswa, mereka sudah lulus, mereka sudah jadi orang sukses, mereka ingat saya, kemudian saya ditelepon, Pak Fakih bisa ke rumah, Pak Fakih bisa ngisi di perusahaan saya. Nah, itulah pentingnya jaringan. Ya, jadi yang keempat rahasianya adalah silaturahmi personal. Anda hidup di pesantren, maka Anda baik-baik dengan teman-temanmu kamu. Jadi catat nama, alamat, nomor telepon, karena ini nanti Anda punya teman banyak, semakin punya teman banyak, kemudian Anda rajin silaturahim dengan kerabat, Anda rajin menjalin ukhuwah dengan sahabat, maka makin berdaya hidup kita. Jadi ada 5 manfaat adik-adik kalau kita melakukan silaturahmi. Pertama, menyehatkan jiwa. Yang kedua, menjalin hubungan yang telah putus. Jadi kalau kita punya kerabat, kok sudah lama putus, itu dijalin hubungannya dengan baik lagi. Yang ketiga, salah satu pembuka pintu rezeki, itu silaturahmi. Yang keempat, menciptakan peluang tadi itu. Dan yang kelima adalah pembukti keimanan dan penyebab kita nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah rahasia-rahasia yang membuat kita dikasih keajaiban, yang membuat kita dikasih keberkahan ilmu, kemudian keberkahan rezeki. Tadi satu adalah hijrah total, yang kedua adalah taatnya maksimal, kemudian yang ketiga adalah tawakal. Makna tawakal tadi apa tadi? Pasrah, doa, dan ikhtiar. Jadi pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan kerja keras sekuat tenaga hanya untuk Allah. Maka kalau tawakal itu kita lakukan, maka Allah akan kasih keberkahan, Allah akan kasih kecukupan. Dan yang keempat rahasianya adalah apa tadi? Silaturahim personal. Kalau dengan kerabat namanya menjalin silaturahim, kalau dengan teman, kawan, sahabat namanya menjalin ukhuwah. Kalau kita banyak teman, banyak sahabat, kemudian banyak melakukan silaturahim, maka berarti kita punya banyak jaringan. Berarti kita punya networking. Karena salah satu manfaat silaturahmi adalah satu, menyehatkan jiwa, dua, menjalin hubungan yang telah putus tadi,
3 salah satu pembuka pintu rezeki, dan yang keempat menciptakan peluang, dan yang kelima adalah pembukti keimanan dan penyebab kita masuk surga. Inilah 4 rahasia yang mampu membuka pintu rezeki dan Allah memberikan keajaiban. Yang kelima adalah sedekah brutal. Nah, saya pakai bahasa sedekah brutal. Artinya mental kaya itu gemar berbagi. Berbagi itu tidak harus berbagi harta. Kalau kita tidak punya harta, berbagi ilmu. Hari ini Pak pakai berbagi ilmu. Iman kuat itu senantiasa memberi. Jadi mental kaya itu gemar berbagi. Iman kuat itu senantiasa memberi. Biar rezekinya berkah, maka berbanyaklah sedekah. Sedekah nggak harus pakai uang, bisa pakai ilmu, bisa pakai waktu, bisa pakai tenaga. Maka Anda di pondok pesantren, Anda dilatih untuk sedekah. Berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi tenaga. Saya menggunakan istilah sedekah brutal. Apa sedekah brutal itu? Angkanya memang gila, jumlahnya memang besar, frekuensinya memang sering, dan ngasihnya yang terbaik. Kalau kita melakukan ini, maka Allah akan kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Apalagi dalam kondisi semacam ini. Maka kita harus melakukan amalan-amalan yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, keberkahan pada kita semua, termasuk keluarga para santri-santriku, para santriwan dan santriwantri Al-Amri Probolinggo. Mungkin ini sebagai pengantar. Saya membagikan 5 rahasia hari ini, sore hari ini, 5 rahasia agar kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan keajaiban dan keberkahan pada diri kita. 1, apa tadi? Hijrahnya harus total. 2, taatnya maksimal. 3, apa tadi? Tawakal. Ya. 4, silaturahim personal. Yang kelima, sedekah. Sedekahnya brutal. Jadi biar rezekinya berkah, perbanyaklah sedekah. Dan sedekah nggak harus pakai uang, bisa pakai ilmu, waktu, dan tenaga. Kalau kita membiasakan 5 ini, amalan 5 ini, maka insya Allah akan jaga hidup kita. Allah akan tolong. Allah akan kasih pertolongan pada kita. Allah akan kasih keajaiban pada kita. Allah akan kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kalau berupa ilmu, Allah kasih ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Silakan, kalau ada yang ditanyakan adik-adik, para santriwati Al-Amri. Ya, silakan, monggo. Tadi itu sedekah apa, Ustaz? Sedekah brutal. Brutal apa hutang? Sedekah brutal, tahu brutal? Brutal itu maksimal. Angkanya memang gila, brutal. Jumlahnya memang besar, ya kan? Kalau kita ingin dikasih keajaiban yang luar biasa. Ya. Jadi memang rodok dreweli. Wah, duit sak mini tok ditokno sampai 100% seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Umar 50%. Jadi ini memang rahasianya. Jadi ketika Pak Fakih punya pengalaman ketika dalam kondisi terjepit begitu, kemudian saya ingat ini, lakukan 5 ini, subhanallah, Allah kasih keajaiban. Hari ini Pak Fakih tidak kerja 2 bulan. Jadi Pak Fakih di rumah tidak kerja 2 bulan. Jadi menurut kalkulator manusia saya tidak mungkin dapat. Tapi ternyata Allah kasih keajaiban. Tahu-tahu saya ditransfer oleh penerbit Erlangga dari hasil buku. Tahu-tahu kemudian ada seluruh perusahaan yang undang saya semuanya di-cancel. Harusnya Ramadan ini saya di Kalimantan di PT Badak. Tetapi ternyata Allah jawab keajaibannya. Apa itu? Saya ditelepon oleh PT Badak, Pak Fakih, kita tidak bisa melaksanakan acara Ramadan, tapi Bapak bisa ngerekam. Ya, saya hanya ngerekam di rumah, dikirim, masuk TV LNG Badak, tahu-tahu ditransfer. Ditransfer Bapak 5 juta. Nah, ini kan aku kasih rezeki. 2 bulan Bapak ini nganggur di rumah. Tapi apa yang kita lakukan? Kita terus berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Ternyata Allah jawab. Nah, rahasianya ini apa ini kok? Rahasianya 1 tadi apa? Hijrahnya harus total. Dicatat, hijrah total. 2, taatnya maksimal. 3, tawakal. Nah, hakikat tawakal tadi itu sudah saya jelaskan. Yaitu pasrah, doa, dan ikhtiarnya harus maksimal. Jadi hijrahnya total, taatnya maksimal, tawakal, kemudian apa? Silaturahim personal. Jadi banyak silaturahim dengan kerabat, menjalin ukhuwah dengan sahabat. Jadi kalau banyak jaringan, banyak sahabat, ini juga kelapangan rezeki Allah akan kasih. Dan yang kelima tadi apa? Sedekah brutal. Oke.
Anda berlatih, ada kelebihan. Ini ada teman itu setiap Jumat berbagi nasi bungkus. Berbagi pada orang-orang becak, orang-orang tidak mampu. Ternyata Allah jawab itu. Allah bukakan rezekinya. Sekarang dalam kondisi sempit kayak gini ini, tidak ada lain kecuali kita harus mengetuk pintu Allah. Tidak ada lain kecuali kita harus dekat sama Allah. Maka mudah-mudahan wabah pandemi ini segera selesai. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi sebenarnya ini adalah ujian agar kita mau naik kelas. Ujian agar kita mau naik derajat. Coba kalau tidak ada pandemi COVID-19 ini, mungkin Pak Fakih tidak kebayang ke YouTube. Sekarang hampir setiap hari saya ngisi pengajian, ngisi via YouTube ini. Bahkan setiap Selasa sore kita ada kafah channel itu. Dan ada jamaah-jamaah yang kemudian ngaji via online. Ini artinya bahwa di balik kesulitan pasti ada akan kemudahan. Di balik kesempitan pasti akan ada sesuatu yang luar biasa di balik itu semua. Dan hari ini saya berbagi tentang 5 rahasia. Ya, tolong ini diamalkan, diingat-ingat kalian semua, karena kalian nanti akan jadi orang tua, kalian nanti akan berjuang di tengah-tengah masyarakat, kalian akan pasti menghadapi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kalian. Kalau kalian ingat apa yang saya sampaikan hari ini, kalian amalkan, maka insya Allah Allah akan jaga. Ta'arraf 'ala Allah fi raha ya'rifka fi siddah. Rasul pernah bersabda ketika membonceng Abdullah bin Abbas, kenalilah Allah pada saat kamu senang, maka pada saat dukamu Allah akan mengenalmu, Allah akan mengingatmu, Allah akan menolongmu. Jadi pada saat ketika kita ini banyak ingat Allah, banyak mendekat kepada Allah, ta'arraf 'ala Allah fi raha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah pada saat engkau senang, pada saat engkau bahagia, maka pada saat dukamu, pada saat engkau mengalami musibah, Allah akan mengenalmu. Maka kenapa Nabi Yunus ditolong oleh Allah? Karena Nabi Yunus termasuk hamba-hamba Allah yang mengenal Allah pada saat ketika dia bahagia, pada saat ketika dia senang. Maka pada saat dukanya, pada saat dia berada di perut ikan, lesan Nabi Yunus tidak pernah berhenti mengucap La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya apa? Allah tolong, Allah selamatkan, Allah kasih rezeki, Allah angkat kedudukan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini rahasia yang keenam. Apa? Banyak zikir kepada Allah. Salah satu zikir dan wiritan yang saya ijazahkan hari ini adalah wiritannya Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketika dia berada 3 kegelapan. 1, gelap malam. 2, gelap di dalam lautan. 3, gelap di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan selama 40 hari. Dan lesan Nabi Yunus tidak pernah berhenti, dia mengakui salah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Berarti mentauhidkan Allah. Subhanaka. Dia memuji Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui salah. Mengakui berbuat dhalim. Kemudian dia tobat. Maka kemudian Allah jawab 3. Nabi Yunus diselamatkan dari 3 kegelapan tadi itu. Diantar oleh ikan sampai ke tepian. Dan tubuh Nabi Yunus masih lemah. Masih lemes. Dan pada saat siuman ternyata di sekitar tubuh Nabi Yunus ada tumbuh-tumbuhan yang semisal labu yang sedang berbuah. Maka pada saat ketika siuman, dia sudah langsung bisa makan. Berarti dapat rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dia bekerja. Dan yang ketiga adalah apa? Ketika dia sudah kuat, dia kembali ke kaumnya, dia disambut oleh 100.000 kaumnya, mengakui dia menjadi Nabi dan Rasul. Diangkat derajatnya, dikasih kemuliaan oleh Allah. Maka rahasia yang keberapa? Keenam, zikir. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Dan salah satu zikir yang saya ijazahkan pada sore hari ini adalah wiritannya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalian catat, sudah ada 6 ya. 1 tadi apa? Hijrah total. Yang kedua taatnya maksimal. Yang kedua adalah tawa. Yang ketiga adalah apa? Tawakal. Yang keempat adalah apa yang keempat? Silaturahim personal. Menjalin silaturahim kerabat, menjalin ukhuwah dengan sahabat. Kemudian yang kelima adalah sedekah brutal. Ya, semata-mata mencari ridha Allah. Kalau sedekah brutal, Allah akan kasih sesuatu yang amazing. Sedangkan yang keenam adalah apa tadi? Zikir kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah. Ini rahasia yang keberapa? Keenam. Ya, rahasia yang keenam. Rahasia yang ketujuh adalah apa? Terus berjuang di jalan Allah, melakukan dakwah secara optimal.
Karena Allah menjamin intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan memperkuat kedudukan kamu. Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita. Kalau Allah yang sudah memperkuat kedudukan kita, Allah menolong kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, ini rahasia yang bisa saya sampaikan kepada para santriku di Al-Amri Leces Probolinggo. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Dan ini harus Anda amalkan, Anda catat betul, karena Anda akan mengalami kehidupan-kehidupan yang jauh lebih luar biasa tantangannya. Maka kalau kalian ingat apa yang saya sampaikan ini, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Dan jangan bosan-bosan untuk membahasakan lidah kita untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan salah satu zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Dan salah satu doa yang ada dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus tadi itu, yang saya ijazahkan di siang sore hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan pada adik-adik, kita masih ada waktu. Monggo, silakan. Maghrib masih lama kan? Saya Ustaz. Ya, monggo. Siapa? Dari mana? Aslinya. Silmi dari Ya. Kembang. Silmi dari? Kalau misalnya futur itu gimana Ustaz obatnya Ustaz? Kalau futur segera istighfar kepada Allah, ngambil air wudhu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Karena futur itu adalah setan. Futur itu adalah bisikan setan. Maka segera ta'awudz dulu, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ngambil air wudhu, kalian sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca Quran. Secara random, baca Quran, kemudian lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Biasanya di situ akan ada inspirasi. Jadi diingat-ingat, kalau suntuk pikirannya negatif, itu semua bisikan setan. Segera minta perlindungan sama Allah, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, segera ngambil air wudhu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat, langsung ambil Quran, baca secara random, 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat, kemudian cari terjemahannya. Kalau ada tafsir, buka tafsirnya, biasanya Allah akan jawab. Allah akan kasih inspirasi, Allah kasih jawaban-jawaban yang begitu luar biasa. Oke? Demikian Silmi. Ya Ustaz. Ya, Ada lagi, silakan. Jadi kalau futur, kalau kemudian suntuk, malah jangan dekem di kamar. Ya, jangan ngelamun saja, nanti akan keluar kukul. Nah, semakin kukulnya banyak nanti, stay at home, ternyata Anda dekem saja di kamar. Ya, silakan. Ada lagi? Saya Ustaz. Sebut namanya siapa? Tadi Safina Ustaz. Ya. Saya cermati tadi yang ini tadi yang poin ketiga, rahasia ketiga tentang tawakal gitu. Ya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ketika kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan, keberkahan dalam hidup kita. Tapi gini, saya melihat banyak manusia, mungkin juga saya sendiri gitu, Tad. Kadang masih punya penyakit galau, gelisah begitu. Iya, wajar. Terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tetapkan kepada kita, kayak mati, rezeki, jodoh gitu. Tad. Apakah ini berarti pasrahnya kurang total, doanya kurang mendobrak, ikhtiarnya kurang, apa begitu nggih, Tad? Ya, jawabannya tadi sampai saya pakai bahasa penyangatan tadi. Apa tadi? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tenaganya kepada Allah. Karena dengan cara itulah tawakal yang sesungguhnya. Kalau itu yang terjadi, mayyatawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu berarti jawabannya. Intinya kita belum maksimal gitu nggih, Tad, kalau masih galau itu. Iya, karena itu ada kata-kata itu. Wajar. Jadi 2 bulan saya ini lockdown ini. Seluruh proyek saya di BUMN, di instansi pemerintah di-cancel semua. Tapi kemudian saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang ngasih rezeki, Engkau yang ngasih amanah aku, Engkau yang ngasih aku tanggung jawab, saya punya keluarga, punya tanggungan banyak, dan aku yakin ya Allah, seyakin-yakinnya. Maka lakukan 3 tadi, pasrah sepasrah-pasrahnya, doa sekenceng-kencengnya. Jadi kita minta, menangis sama Allah, bukan kemudian sambat saja, tidak. Sambat itu sama Allah. Ya,
Doa sekenceng-kencengnya, ikhtiar sekuat tenaga. Ternyata tadi saya ceritakan, Allah kasih keajaiban. Tahu-tahu saya dikasih rezeki yang datanya tidak disangka-sangka. Dari penerbit Satu langsung lagi, ada. Ya. Satu lagi. Oke. Kalau misalkan santri itu masih kepikiran sama santri ikhwan gitu nggih, masih melirik-lirik. Itu apa berarti pasrahnya juga kurang terhadap jodohnya yang diberikan oleh Allah nanti, Tat? Ya, hijrahnya harus total tadi. Kalau niatnya hijrah total, kalau kemudian pasrahnya, ikhtiarnya nanti, Allah akan kasih jodoh yang setimpal. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang orang-orang yang baik, maka kita harus pantaskan dulu menjadi orang baik. Kalau kita memantaskan diri menjadi orang yang baik, maka tidak jauh nanti jodohnya akan persis dengan apa kepantasan diri kita. Karena itu sebenarnya itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rahasianya tadi itu niati untuk menuntut ilmu itu hijrahnya total. Hijrah karena Allah sudah, jangan kepingin menuntut ilmu ben aku pinter, aku iso ngalahno ulama, terus aku iso menang debat. Tidak itu tujuannya menuntut ilmu itu. Semata-mata mencari ridho Allah dan hijrah total sudah. Maka kalau hijrah total, Allah kasih 4 tadi kan, Allah akan tepati janjinya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan kasih sesuatu keajaiban. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu. Saya tadi berangkat dari ayat surat An-Nisa ayat 100 tadi itu. Itu salah satu ayat tentang hijrah dan jaminan Allah itu begitu luar biasa. Ketika dia sudah niat keluar rumah hijrah karena Allah, ternyata tidak sampai di tempat itu dia sudah meninggal dunia, maka oleh Allah diganjar yang sama, dia dihukumi oleh orang yang hijrah. Apalagi ini menuntut ilmu. Anggap ini hijrah, menuntut ilmu. Karena kita keluar rumah kan untuk hijrah karena Allah. Jadi gampang ingatnya, 1 hijrah total, 2 tadi apa? Biar mudah diingat, hijrah total, taatnya maksimal, kemudian tawakal, kemudian silaturahim personal, ya, kemudian sedekah brutal, ya, kemudian yang keenam zikir tadi, memperbanyak zikir istighfar. Salah satu hari ini saya kasih ijazah wiridanya Nabi Yunus, dan ini yang saya amalkan dan ini diamalkan oleh jamaah majelis taklim saya, karena dia banyak mengeluh suaminya di PHK, Ustadz ini udah lakukan wirid ini, kita kemudian coba beralih usaha, bikin usaha apa? Modelnya pasar ta'awun ini. Dalam komunitas itu apa? Yang kayak ini jual masker, ini Ustadz ternyata saya punya keahlian jahit. Sekarang ternyata bisnis maskernya ini jalan. Ternyata Allah kasih jalan itu semua. Kemudian apa tadi? Zikir. Yang ketiga, dakwahnya optimal. Karena semakin kita dakwah optimal, semakin kita sungguh-sungguh Allah kasih jalan. Dan ternyata setiap hari ini, kita sekarang sudah tidak gagap teknologi ini. Dari pagi sampai sore tadi, sebelum ngajar santri ini, saya ngajar di Pasca Sarjana Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo. Saya tidak kebayang, tahu-tahu ditelepon oleh Pak Yai Lirboyo, dia minta saya untuk ngajar di sana karena butuh dosen tetap. Dan akhirnya saya kembali ke diri, kembali ke nenek moyang saya ke Kediri. Jadi ini bagian dari pertolongan Allah juga. Oleh karena itu, tidak usah khawatir kalau kita yakin tadi itu. Saya lebih suka pakai bahasa tadi itu. Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Apa tadi? Doa sekenceng-kencengnya, nangis sama Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Ikhtiar sekuat tenaga hanya karena Allah. Maka Allah akan menjawab dengan jawaban yang pasti. Mayyat tawakal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Oke, silakan yang lainnya. Masih ada. Ustaz Arif masih ada ini waktunya. Silakan. Adik-adik santri, udahlah kalian niat sungguh-sungguh, insya Allah keberkahan itu akan diberikan oleh Allah. Rezeki itu macam-macam. Nek waya jodohnya teko ya teko, gitu ya. Masa kelas berapa ini kok sudah mikir jodoh ini? Kelas berapa ini? Tadi yang banyak Ustaz tanya. Oh, Ustaz tanya. Oke, silakan. Para santri, diingat-ingat, hafal kan? Gampang hafalkannya. 1, hijrah total. 2, tadi apa? Taatnya maksimal. 3, tawakal. Sikap tawakal tadi. Hakikat tawakal tadi apa? Sudah saya jelaskan. Kemudian apa? Silaturahim personal. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima apa? Sedekah brutal. Yang keenam adalah memperbanyak zikir dan ingat kepada Allah.
salah satu wiritan yang terbaik adalah Al-Quran. Al-Quran itu wiritan yang paling baik. Karena kita membaca Al-Quran, itu satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, katakan di dalam Al-Quran itu ada sekitar 300.000 huruf. Jadi kurang lebih 300.000 huruf. Kalau ketika kita membaca Al-Ikhlas, itu sama dengan sepertiganya Al-Quran. Berarti anggap kita membaca 100.000 huruf. Ya, kalau 100.000 huruf, satu huruf itu 10 kebaikan, maka 100.000 dikalikan 10. Berapa? 1 juta. Kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka berarti kita 30 juta, ya kan? 3 juta. Dan itu kalau dilakukan di bulan Ramadan, karena sepertiga baca Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau sepertiga Al-Quran itu hurufnya 300.000, maka berarti 100.000. Kalau 100.000, satu huruf itu 10 kebaikan, maka 100.000 dikali 10, maka berarti kita melakukan 1 juta kebaikan ketika kita membaca Al-Ikhlas. Kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali saja, Al-Ikhlas itu, maka berarti kita melakukan kebaikan 3 juta kebaikan. Dan itu kalau dilakukan di bulan suci Ramadan, maka 3 juta kebaikan itu akan berlimpah-limpah. Karena amalan yang sunnah jadi wajib, yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau ngitung kalkulator, itu baru Al-Ikhlas. Dan membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sehari tidak lebih dari tidak melebihi waktu 30 menit. Apalagi kalau ada adik membaca, membiasakan setelah selesai sholat, kemudian baca 2 lembar. Maka kalau 5 kali sholat 5 waktu, maka salam sehari bisa 1 juz. Yang sederhana saja, tapi istiqomah. Nah, kalau nggak kober nemen nih, saking nggak kober, nggak baca Quran, maka setidaknya setiap hari baca Al-Ikhlas 3 kali tadi itu. Menjelang tidur atau bangun tidur. 3 kali saja, itu sama seperti melakukan 3 juta kebaikan. 3 juta kebaikan. Itu ngitungnya kayak gitu. Kalau mau ngitung kalkulator pahala tadi itu. Baik, ada lagi, silakan. Tanya oleh, tanya Pak Fikih malah bingung nanti. Kamu ini paham atau tidak? Gitu. Monggo para santri putri sekalian, silakan, masih ada kesempatan. Maghribnya masih lama ya? Tenang aja. Masih 1 jam lagi, Nggih. Kecuali untuk yang daerah Indonesia bagian tengah ini sudah maghrib. Kalau tengah, Indonesia bagian timur sudah maghrib. Nggih. Silakan kalau ada. Silakan. Bingung enggak kan? Dicatat betul ya amalannya ya. Dilakukan. Itu Anda pakai sampai nanti kamu dewasa. Anda pakai ketika kamu menghadapi persoalan apapun. Karena solusinya semuanya ada dalam Islam. Solusinya Allah sudah kasih. Tinggal kita mau ngambil apa enggak. Ketika kita mau lakukan atau tidak. Hari-hari kayak gini ini memang hari-hari yang membuat orang tua kamu juga stres. Maka ini diamalkan. Karena kita tidak tahu pandemi COVID ini selesai 1 bulan, 2 bulan, belum tentu. Karena pemerintah juga bisa sampai Desember. Nah, maka berarti kita harus banyak berikhtiar tadi, harus banyak berdoa, harus banyak pasrah tadi itu. Sehingga kemudian akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide segar. Ya. Nah, enggak kebayang kalian bisa ketemu saya via online. Ini memang nampaknya jauh, tapi sebenarnya dengan via online ini dekat di mata dan dekat di hati. Benar apa enggak? Wong saya berhadapan dengan langsung seperti melihat kamu di depan saya. Berarti dengan wabah COVID ini ternyata ini membuat saya dekat dengan para jamaah, dekat dengan para kaum muslimin. Karena apa? Saya ngomong di depan laptop itu seperti ngomong di depannya langsung. Jadi dekat di mata dan dekat di hati. Betul apa enggak? Jarang-jarang kan saya ketemu jenengan kayak gini ini. Jadi 1 bulan, kadang-kadang 1 bulan ke pondok enggak mesti ketemu para santri. Tapi hari ini dalam kondisi kayak gini, saya ketemu seperti kamu berhadapan di depan kamu. Itu di depan saya ada Nabila Inas. Ada Doni Hermanto. Doni Hermanto ini nama bapaknya ya. Oh ya, ada sehingga guyonan saya ini ngaji kita sekarang ini dekat di mata, dekat di hati, ya kan? Karena di depan laptop gitu. Dan saya juga tahu nanti siapa yang ngantuk, tinggal tak geser ya, apa sih ngantuk itu. Nah, tapi kadang-kadang tapi di ngaji online bisa aja ditutup gitu, ditinggal ke belakang gitu. Ditutup aja ceret gitu, gak ono, bisa jadi gitu. Ya, ini yang ada yang mau tanya, Ustaz? Ya, 66. Ya, silakan. Assalamualaikum, Tat. Saya
Silmi lagi dari Lumbang. Saya mau tanya, Lumbang itu daerah kalau mana, Sil? misalnya Lumbang itu daerah daerah mana? Probolinggo, Ustaz. Oh, berarti dekat kamu. Anak ke Bromo ya. Oh, ya. Silakan, Silmi. Tat, kalau misalnya lagi haid itu amalan apa yang bisa buat nabung itu, Tat? Nabung amalan. Zikir, karena kamu tidak bisa baca Quran. Sedekah bisa apa enggak? Nah, zikir bisa apa enggak? Istighfar bisa apa enggak? Memperbanyak sholawat bisa apa enggak? Nah, hanya tidak boleh sholat sama baca Quran kan? Tapi amalan sedekah, kemudian doa, tadi tawakal, tadi ketaatan-ketaatan yang lainnya kan bisa dilakukan. Benar apa enggak? Oke, bisa dipahami? Ya, Tat. Banyak zikir tadi itu. Jadi dari 6 amalan tadi masih bisa dilakukan gitu. Anda bisa berdakwah, yang paling ringan saja misalnya berdakwah di tengah keluarga kita. Yang paling ringan saja kemudian mengingatkan teman kita, saudara kita. Dan itu pun tidak sia-sia gitu. Ya, silakan yang lainnya. Tadi dari Ya, sini. silahkan. Ini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya, angkat tangan aja. Setelah itu di unmute ya. Biar enggak suara adikmu, suara kukuruyuk, lebu semua itu. Ini nanti sudah ada 69 peserta yang sempat nyantol, walaupun ada yang keluar masuk. Keluar masuk karena Alhamdulillah. sinyal. Bisa jadi karena sinyal. Ya, mudah-mudahan ini sudah saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube. Nah, nanti bisa dilihat banyak orang, bisa jadi berkah ya. Kalau ada teman atau keluarga atau family yang tidak sempat mengikuti, bisa juga nanti. Ini sudah saya rekam tadi ya, Ustaz Arif ya. Saya lupa ini. Mudah-mudahan Ya, masih pas rekam. Ya, nanti kemudian ini bisa dilihat banyak orang, diamalkan banyak orang. Ya. Silakan, ada yang mau tanya arah? Silakan. Wes takon orek, mumpung kalau bisa saya jawab tak jawab gitu. Nggak ada? Ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan itu. Cuma kok nggak bersuara. Silakan, kalau yang mau tanya. Kalau angkat tangan dibuka unmute-nya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ara dari Probolinggo. Dari Probolinggo, Ustaz. Ya. Saya mau tanya, antum kan udah banyak kali kayak ngomong di depan publik dengan begitu percaya diri. Apa sih rahasia antum biar bisa kayak nggak gugup, nggak getar, dan antum kayak benar-benar perfect gitu, Ustaz? Syukran. Ya, semua orang pernah mengalami yang namanya kecemasan komunikasi. Maka kecemasan komunikasi itu terjadi karena kita tidak siap. Kenapa PD itu tidak akan terjadi? Karena kita tidak siap menyampaikan materi. Maka untuk menghilangkan nervous itu adalah kita harus menyiapkan segalanya. Jadi kalau kita misalnya menyampaikan 1 menit menyampaikan materi, itu persiapannya 1 jam. Maka kalau 60 menit, kalau dalam teori ilmu komunikasi, harusnya persiapannya 60 jam. Maka sejak kapan kita menyiapkan diri kita? Ya sejak sekarang ini. Maka fokuslah pada kelebihan yang kamu punya. Saya seringkali mengatakan gitu. Maka kamu akan jadi orang yang di atas rata-rata. Kalau kamu fokus pada kelemahan yang kamu punya, maka kamu hanya berkutat pada masalah. Tetapi kalau kamu fokus pada kelebihan yang kamu punya, kamu kemudian upgrade dirimu, kamu fokus terhadap kelebihan yang kamu punya itu, kamu akan jadi orang yang di atas rata-rata, sementara kelemahan kamu akan ketarik untuk bisa diatasi. Tetapi kalau kita fokus pada kelemahan kita akan menjadi orang yang berkutat pada masalah. Jadi bisa itu karena biasa. Biasakan untuk menemukan, kalau kita loyo, tidak semangat, tulis 30 sesuatu yang amazing pada diri kamu. Sesuatu yang luar biasa. Agar kamu semakin bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tulis sampai sebut 30, Alhamdulillah ya Allah. Sebut apa? Alhamdulillah ya Allah saya punya ini. Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngomong. Alhamdulillah ya Allah. Nah, semakin kamu menemukan sesuatu yang luar biasa, yang amazing pada diri kamu, itu membangun PD kamu. Membangun percaya diri kamu. Dan kemudian fokus pada kelebihan yang kamu punya, kamu upgrade diri kamu dengan sungguh-sungguh, lakukan yang saya ajarkan tadi itu, 3-5 tahun kamu akan jadi orang yang berkelas di bidang yang kamu tekuni masing-masing. Ya, demikian Ara. Bisa karena biasa. Ya.
Maka perlu latihan dan jangan pernah bosan untuk belajar, bertanya pada siapapun. Ya, sekalipun Pak Fakih sudah doktor, Pak Fakih tetap ngaji. Sekalipun saya sudah doktor, saya tetap belajar. Ke siapa saja, ke kiai, ke orang besar, siapa saja, saya tawadhu untuk nuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah wabah COVID ini, saya punya kesempatan banyak untuk ngaji para ulama di Lirboyo. Karena kebetulan saya dikasih amanah sekarang menjadi salah satu dosen tetap di sana untuk diamaini memegang pasca sarjana. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh. Jadi yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Oleh karena itu kita siap menghadapi ketidakpastian itu. Dengan cara apa? Iman yang kuat. Nah, karena dengan iman itu segalanya jadi indah. Jadi ada ini. Skenario Allah itu selalu indah bagi mereka yang mengimaninya. Meskipun kita tak mengetahuinya. Ya. Iman yang tebal, lah, saya lupa. Iman yang tebal. Salah satu rahasia yang ketujuh adalah iman yang tebal. Jadi skenario Allah selalu indah bagi mereka yang mengimaninya, meskipun kita tidak mengetahuinya. Asalkan ada iman, seberat apapun masalahnya bakal kelar. Asalkan punya iman, sebesar apapun ujiannya akan beres. Dan asalkan pakai iman, sesulit apapun persoalannya pasti selesai. Ini rahasianya, iman yang tebal. Ini rahasia yang ketujuh ini. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, Ada yang tanya, Ustaz. Hah? Ada yang tanya di chat, Ustaz. Oh ya, silakan. Dibacakan mana? Nih, saya bacakan ya. Dari Hanin Nabila. Ya, dari mana Nabila? Dari Pati, Ustaz. Ini saya bacakan ya. Ya. Hanin Nabila dari Pati. Pertanyaannya, Ustadz, batas waktu sahur itu sampai waktu imsak, waktu adzan, atau selesai adzan? Ini pertanyaan fikih. Monggo, Ustaz. Baik, saya lebih suka lebih hati-hati. Jadi kalau sudah imsak segera berhenti saja. Ya, lebih hati-hati. Karena kadang-kadang waktu adzan kalau kita ceroboh malah pas setelah selesai adzan malah sudah batal. Maka para ulama agar untuk lebih hati-hati, maka pada saat imsak itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Maka kalau sudah imsak segera banyak minum, terus kemudian ngambil air wudhu, kemudian ke mushola. Nah, untuk apa? Sholat sunnah. Ya, untuk kehati-hatiannya. Makanya kenapa puasa Ramadan itu niatnya malam. Makanya usahakan setiap selesai sholat raweh, segera niat untuk puasa Ramadan. Jaga nih kalau keturun sampai kemudian tidak sahur tapi tetap bisa puasa. Kenapa? Karena ada niat. Maka untuk hati-hatinya tetap begitu ada imsak itu lebih baik berhenti saja. Sebab kadang-kadang kalau kemudian kita sembrono, adzan tahu-tahu adzannya sudah selesai. Karena kadang-kadang saya lebih ngambil amannya adalah lebih baik setelah kalau sudah terdengar imsak lebih baik segera disudahi makanannya, kemudian segera ngambil air wudhu menuju musola. Kecuali kalau kita bangun tidur terlambat untuk masih menangi adzan, ya segera makan secepatnya atau minum secepatnya, atau ambil kurma 3 minum secepatnya. Pokoknya jangan sampai adzan selesai. Gitu. Nabila dari Pati, Jawa Tengah. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Lala Probolinggo, Ustaz. Dari pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh mencicipi makanan di waktu puasa, tetapi hanya di lidah saja, habis itu dimuntahkan, tidak sampai ditelan? Coba, Ustadz. Boleh mencicipi makanan karena Anda masak, khawatir kurang garam, maka boleh. Tapi habis itu langsung dimuntahkan. Yang tidak boleh sampai nyicipi sak mangkok. Itu tidak boleh. Wah, sak mangkok. Kok enak tambahin mana? Batal puasanya. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya langsung? Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Ya, silakan. Saya Celida dari Probolinggo. Ya, dari Probolinggo. Probolinggo mana ini? Ayo, Konita, silakan. Dari Jati, Probolinggo Jati. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Doa tayamum jenazah terkena corona COVID itu gimana ya? Kenapa? Doa tayamum jenazah kena COVID itu gimana, Ustaz? Ya,
kalau kemudian karena dia meninggal misalnya, dia meninggal apa? Apa dia masih sakit? Ya doa seperti tayamum biasa. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya, kalau dia sakit misalnya, apa sudah meninggal? Sudah meninggal, Ustaz. Doa tayamum untuk jenazah. Ya, itu bisa ditayamumi, bisa juga tidak usah dimandikan. Sama seperti diperlakukan seperti orang mati syahid. Ya. Jadi ada beberapa ulama yang menyamakan seperti orang mati syahid. Gitu, tetap disolati, kemudian kalau kemudian ditayamuminya harus pakai apa? APD yang lengkap. Ya niatnya pakai bahasa Jawa juga tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, yang penting niat, ya Allah aku niat mentayamum mensucikan jenazah ini. Tapi kemudian tetap pakai alat APD yang lengkap tadi itu. Nah, kalau kemudian beberapa ulama yang menghukumi dia seperti mati syahid, orang yang mati syahid, maka kemudian tidak perlu dimandikan kan? Disolati kemudian dimakamkan. Ya, itu. Nggih. Ada yang mau tanya lagi, Ustaz? Ya, Silakan. Ya, ini koyok nang acara TV Wana iki. Ayo. TV Al-Amri. Ya, ini Silakan atas nama Hari Tustian itu. Ini Silakan. Al-Amri Channel. Al-Amri Channel. Ya, silakan. Pakai chatting apa? Ada yang tanya ini. Nah, ini angkat tangan, Ustaz. Silakan. Ya, langsung Hari aja. Tustian itu. Ya. Ya, silakan. Enggak dengar Baik. mana? Ya, halo. Halo, silakan. Kalau belum ada, ini masih ada satu lagi di chat. Ya, chattingnya dibacakan. Nih, di chat dari Ais dari Bondowoso, Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya mengontrol diri dari rasa benci dan iri agar tidak gampang benci dan iri pada orang lain? Syukron. Iya, iri terkait dengan keilmuan boleh. Sehingga kamu iri terkait dengan sesuatu yang terkait dengan keilmuan dan ibadah, maka boleh. Ya Allah, koncoku kok ibadah itu, nah itu boleh. Oh, ya Allah, ilmu kok semangat dah. Boleh, iri terkait dengan ilmu dan ibadah. Tapi kalau terkait dengan sesuatu di luar itu, misalnya kok itu suka iri dan benci, maka itu dihilangkan dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau iri dengan kebaikan, sehingga kemudian kita semakin meningkatkan kebaikan, iri dengan ilmu dan ibadah seseorang yang kemudian semakin kita semangat untuk meningkatkan ilmu dan ibadah seseorang, itu boleh, bahkan itu baik. Ya, tetapi kalau iri di luar itu menyebabkan sakit. Nah, iri, dengki, dan hasud akhirnya kemudian menyebabkan nafsu itu mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kalau mengalami semacam itu, segera istighfar, kemudian membaca ta'awud, seperti yang saya sampaikan tadi, segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, memperbanyak istighfar dan baca Quran. Insya Allah dengan cara itu Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan ketenangan. Oke, itu jawaban. Silakan untuk santri yang lain, atau mungkin ada ustadzah lagi, ada ustadzahnya yang mau memberikan patah dua kata untuk santri untuk pertanyaan, silakan. Yang mana ini, mumpung kita bisa ketemu, ini forumnya sampai 65, stabil di angka 65, kan? Hah? Stabil di angka 65. 65. Baik, kalau tidak ada ya kita akhiri. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah? Ya, kalau nggak ada, monggo di closing, kemudian doanya. Ya. Jadi kesimpulannya, adik-adik sekalian, teman-teman wali santriwati Al-Amri, ada beberapa 7 rahasia menggedor pintu langit, 7 rahasia yang membuat Allah memberikan keajaiban, Allah memberikan sesuatu yang amazing pada diri kita, Allah memberikan keberkahan dan kecukupan. 1 tadi hijrahnya total, 2 imannya tebal, taatnya maksimal. Hijrah total, imannya tebal, taatnya maksimal, kemudian sikapnya tawakal. Apa tawakal tadi itu? Pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah, doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tenaga hanya untuk Allah dan kepada Allah.
maka itulah tawakal. Kemudian silaturahim personal, menjalin ukhuwah dengan sahabat, menjalin silaturahim dengan kerabat, kemudian sedekah brutal, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Saya tadi kasih ijazah wiritan yang harus diamalkan oleh jenengan semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam kondisi kayak gini ini, kita memperbanyak wiritan ini. Inilah wiritannya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan ada dalam perut ikan. Dan kemudian yang terakhir tadi adalah dakwah yang optimal. Jangan pernah berhenti berdakwah, karena kalau kita menolong agama Allah, intang surung yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi hidup di dunia ini cuma sebentar, jangan sia-siakan yang sebentar. Jadi tadi ada dakwah optimal. Nah, jadi dakwah optimal, dan ingat dakwah itu adalah kebutuhan. Jadi bukan dakwah itu jadikan seperti hobi. Jadi dakwah itu adalah kebutuhan manusia. Kalau itu kebutuhan berarti bukan cuma kewajiban. Nah, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan angkat kehidupan kita, Allah akan kasih kemuliaan pada diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfiril Amin. muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Amin. wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal Amin. muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum Amin. masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman Amin. nabiyyih wa hifdzal mursalin wa Amin. ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Amin. arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Amin. wa amalan tayyibah wa rizqan wasi'an halalan tayyibah mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Amin. rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Rabbil firli wali walidayya. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama tadi karimah kajian Ramadan Al-Amrim Bawa Berkah. Mudah-mudahan kajian yang online ini ya memang beda dengan kajian ketika offline, bisa ketemu dengan Ustaz Fakih langsung. Ya, bisa gaya-gaya beliau itu kayak ini sekarang kan cuma hanya separuh badan gitu ya. Tapi kalau pas ketemu offline langsung kita bisa ini ya, bisa merasakan bagaimana aura beliau ya. Tapi mudah-mudahan ini adalah kajian Ramadan kita yang online ya, nanti segera bisa ketemu secara offline ya. Amin, amin. Baik bahan sekalian, demikianlah tadi kita ikuti bersama-sama, dan untuk selanjutnya silahkan ya mempersiapkan diri untuk buka bersama. Tadi ada beberapa tugas ya, tulisan, silahkan itu untuk diamalkan. Tugasnya bukan untuk dikumpulkan, tapi untuk diamalkan ya, karena itu nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin, amin. Baik, terima kasih pada Ustaz Fakih atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan bagi kita. Saya akhiri selaku host, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.